kasih sudah hadir di sini. Kami turut prihatin dengan apa yang sedang terjadi dan pernah terjadi. Jadi itu ceritanya tuh gak sengaja mergokin. Iya. Saat itu Mbak Novi lagi bersama dengan siapa? Adik. Bersama adik. Itu sudah kecium sebelumnya atau? Sebenarnya rentetan masalah itu udah lama. Kemudian 3 bulan sebelum kejadian itu, saya sudah tahu bahwa suami saya pernah membawa perempuan lain ke rumah. Ke rumah? Di saat saya pengobatan ke Bandung. Suami tidak menemani pengobatan alasannya karena? Kerja. Sibuk kerja. Tapi ternyata menurut kabar justru membawa perempuan lain ke rumah. Ya, dan diketahui keluarga juga, ternyata udah lama, dari 2024. Pastinya saya nggak tahu mulainya kapan. Dengan perempuan yang sama? Beda. Oh, bukan yang ada di video tadi ya Mbak? Bukan. Beda lagi? Justru Oke. itu taunya di hari kejadian. Oh, kok yang itu? Iya, saya nggak tahu. Itu hari sebelumnya. pertama kali Mbak Novi bertemu dengan... Iya, saya juga nggak Tapi tahu. dengan yang dibawa ke rumah beda? Beda orang. Udah berapa lama menikahnya? Kalau pernikahan pertama itu di 2016. Maaf, pernikahan pertama Sama tuh? beliau juga. Kemudian bercerai di 2021. Oke. Tapi sebelumnya 3 tahun pisah rumah. Oke, 2021 resmi pisah. Setelah waktu berjalan ada penyesalan gitu. Tapi saya tetap berkomunikasi baik. Karena saat itu mata saya udah waktu itu memang harus dioperasi gitu. Oke. Dia beritikat baik, ingin membantu. Akhirnya biaya. kembali lagi di Jadi tahun. di 2022 itu bulan 4 tanggal 1. Akhirnya setelah pernikahan terjadi kembali, penyakitnya juga kembali. Bukan penyakit ini, penyakit yang itu. Tapi kalau untuk penyakit soal perempuan saya kayaknya mungkin udah hafal ritmenya ya. Gitu. Cuma yang saya sayangkan di saat kondisi saya seperti ini, saya butuh pertolongan gitu. Suami saya malah meninggalkan saya di titik terendah gitu loh. Iya. Itu yang saya makin merasa kau Tuhan bertubi-tubi yang ngujinya. Saya udah kehilangan suami udah pernah gitu. Terus Tuhan ambil penglihatan saya juga, saya oke, gak apa-apa gitu. Tapi di saat bersamaan saya mendapati suami saya perempuan lain lagi itu yang saya kayak apa ya nanti di ujung jalan sana yang sedang Allah siapkan gitu. Nyesel nggak balikan lagi? Enggak, Nggak ada yang disesali? enggak ada satupun. Nah sekarang yang lagi ditempuh apakah perpisahan untuk kedua kalinya? Atau sudah ikhlas dan pasrah dengan karakter? Kalau kali ini kayaknya saya sudah cukup ya. Sudah cukup? Karena lebih ke menzolimi diri saya jatuhnya gitu. Oke. Di situ maaf ya, saya kan sempat lihat videonya juga. Disebutkan bahwa yang bersama dengan beliau juga katanya istri juga. Bukan. Kan sudah diklarifikasi beliau mengaku di situ hanya teman dekat, terus menghindari amukan sekitar mungkin ya. Oke. Ini ada sebuah statement, maaf Ustaz, nanti kita ngobrol juga dengan Ustaz Maulana. Ini ada statement dari suaminya, boleh izin ya kita bacakan. Kita hanya konfirmasi saja menurut informasi dari beliau, saya nggak bisa ngomong suami atau mantan suami. Katanya dari Agustus 2024 sebetulnya sudah pisah, apakah benar? Tidak. Jadi kebiasaan suami saya itu, Kak Irfan, jika ribut suka bilang, ya udah kamu pulang aja ke rumah orang tua. Saya kan nggak mau seperti sembarangan gitu ya. Ada caranya gitu kan. Ya. Dan itu kayak udah makanan kalau ribut, kalau yang memang udah Ya, level. yang sebetulnya kalau secara agama mumpung ada Ustaz. Ya. Kalau secara agama ucapan itu juga bisa Sudah. dianggap talak ya. Sudah dianggap talak. Jadi ada 3 yang tidak boleh dipermainkan. Nikah, talak, rujuk. Aku mau nikah sama, nggak boleh sembarangan. Karena itu jadi satu ikatan, kalimat itu, kata-kata itu sudah jadi dicatat. Kayak ikrar gitu Ustaz. Ya. Jadi yang menikah coba, saya mau tanya. Yang menikah siapa? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki dan Laki-laki. Oh iya, yang itu ijab. Laki-laki itulah yang menikah. Perempuan yang dinikahi. Jadi kalau perempuan berkata talak itu tidak dihitung. Sekalipun berkali-kali berkata talak tidak dihitung. Tapi kalau laki-laki akan jatuh talak.
Oke, walaupun ucapannya tidak sampai ngomong talak, tapi Perumpamaan pun sama. saya pulangkan kamu. Kamu pulang aja ke rumah orang tuamu. Itu sudah jatuh talak. Kalau ini sudah jadi Maksudnya, kebiasaan. nih, maaf ya. Ya. Nih banyak yang mainkan ini. Kalau saya keluar dari rumah ini, saya jadi bujangan. Sebenarnya dia sudah talak istrinya tuh. Sebatas itu pun. Dia sebatas itu pun. Kadang-kala kan orang banyak canda-candain. Dinas luar kota dia berkata, saya kalau dinas luar kota, saya sudah jadi bujangan. Dengan sendirinya Anda sudah menalak istri. Astagfirullahalazim. Berarti Oke. nggak boleh sembarangan. Nggak boleh Ustaz, ya? sembarangan. Ya, kalau ini katanya tadi kan sudah jadi kebiasaan terucap berulang kali. Dan itu merusak rezeki. Oke, ini sudah terucap seperti Terucap. itu. Tapi apakah secara pengadilan agama sudah ketok palu pisah sampai sekarang? Saya mau luruskan kenapa beliau talak saya itu, ternyata setelah saya selidikin momennya ketika saya ingin ikut mertua saya dan keluarganya berobat ke Malaka, karena saya menyarankan kepada Mertuanya berarti orang tuanya beliau dong? mertua saya. Waktu itu sakit, saya minta kepada suami saya untuk dibawa ke Malaka karena biar jelas penyakitnya apa. Kemudian, jadi kemudian saya yang ditinggal di rumah, semua keluarganya dibawa, yang dari Jogja juga dibawa. Sementara saya tinggal di rumah sendirian. Sementara Ternyata ada perlu perempuan mendapatkan lain di perawatan. situ. Apa? Ternyata ada perempuan lain yang dia Di bawa. perjalanan itu? Iya, itu dia menalak saya itu ternyata itu. Oh. Jadi dia jam 10 pagi bilang talak ke saya, tapi jam 2 siang dia bilang, aku minta maaf. Saya belum tahu itu kenapa dia minta maaf. Saya bilang, kok begini banget ya, saya cuma pengen ikut gitu. Ada alasan. Hidup jadi nggak tenang dong sekarang? Kalau ketenangan sih tenang. Justru lebih tenang. Justru lebih tenang. Setelah. Iya, kalau dulu sebelum kejadian mungkin setiap suami saya pergi, beliau tetap kasih saya uang buat saya jajan, dia bilang. Tapi hati saya nggak tenang, Pak Ustaz. Tapi video viral melihat suami dengan wanita lain, apakah ini pertama kali terjadi seumur hidup? Pertama kali. Karena yang lainnya hanya kabar, Iya. hanya katanya. Karena kan gini Irfan, ketika saya waktu mau berobat di siang hari itu, jadwal saya di sore hari. Kemudian saya dijadwalkan MRI, kan pendaftarannya harus 1 hari, itu hari Jumat. Saya milih untuk ke mall, nggak tahu kenapa saya pengen ke mall itu gitu. Makan sama sholat maghrib. Tapi qadarulahnya saya mendapati mobil suami saya di parkiran. Sementara kan kami tidak tinggal di Pekanbaru. Kok suami saya ada di sini? Nggak mungkin suami saya pergi ke mall sendirian. Saya kelilingin mall nggak ketemu. Sampai di lantai 4 saya turun lagi, saya udah capek. Tapi dalam hati saya pilih, ya Allah, kalau memang rezeki saya melihat suami saya dengan perempuan lain, saya ingin tahu kali ini siapa perempuannya. Dikabul. Langsung saya iseng lihat tep di pojokan suami saya sendirian. Saya ngumpet dekat tembok gitu, masih mikir yang mana ya ceweknya, apa ke toilet, saya bilang gitu. Ternyata perempuan yang berdiri di kasir yang di video itu, saya juga nggak tahu itu perempuannya. Kan di Belum video pernah mengenal sebelumnya. belum, saya nggak tahu. Yang bukti-bukti saya share itu rata-rata dikirimin dari teman-temannya perempuan itu gitu. Oke, jadi ini ujungnya ingin sebab perpisahan untuk kedua kalinya. Sebelumnya kan saya sudah bertahan gitu. Iya. Mengenai pengobatannya bagaimana sekarang? Tergantung. Tergantung? Belum saya lanjutin karena kan butuh biayanya lumayan besar gitu. Oke. Biaya sama ini diberikan oleh Suami. Cuma kan setelah harusnya saya dijadwalkan operasi itu bulan Februari. Terus suami bilang kalau 100 jutaan itu belum ada uangnya. Itu yang saya bilang kapan saya boleh operasi, kapan saya boleh operasi. Beliau bilang belum ada uangnya, tapi ternyata di belakangan dia lebih memilih membelikan mobil orang lain gitu. Liburan sana sini. Bahkan ada rencana mau ke Eropa gitu. Ya. Pokoknya tampaknya dananya itu sebetulnya ada, tapi Ada. banyak keperluan lainnya. Mungkin lebih membutuhkan kan. Ya sudah, mudah-mudahan ada rezeki lainnya. Pasti. Allah Maya bisa memberikan rezeki lewat Mana saja. Betul nggak Ustaz? Ya, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak mungkin Allah menguji hambanya di atas kemampuannya. Ketika manusia diberikan ujian berupa sakit, sebenarnya Allah lagi mengangkat derajat, menggugurkan dosa dan memberikan pahala yang luar biasa.
Maka kalau berbicara tentang gimana menyikapi ini, reaksi tubuh, iya. Manusia itu diuji dengan empat tingkatan. Yang pertama adalah reaksi tubuh. Apa reaksinya? Kita tidak boleh berdiam diri. Kemudian barulah naik ke level berikutnya, yakni sabar. Sabar itu ada tindakan, tidak boleh gegabah itu. Sampai maaf, putus asa dari rahmat Allah. Kemudian yang ketiga, ridho menjalani. Karena takdir sudah diatur oleh Allah. Tapi ingat, takdir itu bisa berubah dengan 3. Sedekah, doa, silaturahmi. Jadi banyak-banyak silaturahmi. Jadi banyak-banyak orang yang sakit itu harus naikkan semangatnya lagi. Berdoa, tidak boleh putus asa dalam berdoa. Dan yang keempat, nah ini nih yang susah. Bersyukur atas ujian yang Allah berikan. Karena takdir sudah ditepatkan. Makanya setiap Kamis kita puasa supaya memperbaiki. Kemudian setiap subuh kita berdoa karena malaikat subuh ada di situ. Kemudian setiap tahun malam nisfu Sa'ban untuk takdir setahun. Jadi ada takdir harian, mingguan, tahunan. Baik banget Allah ya. Masya Allah. Itu saatnya kita memperbaiki diri. Memperbaiki diri. Subuh harus bangun. Semangat. Manopi, tidak ada cuma 2 penyakit yang tidak ada obatnya. Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu? Mau. 2 penyakit itu yang tidak ada obatnya. Cuma tua dan mati. Selebihnya ada obatnya. Semangat. Oke. Terima kasih sudah bercerita di sini ya. Semangat, Mudah-mudahan Pak. ada kemudahan-kemudahan berikutnya. Amin. Ya. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya sudahlah. Udahlah. Ya. Itu takdir. Takdir. Ustaz terima kasih ya sudah menguatkan hati Terima kasih Manopi juga ya. Ustaz. Mames ayo sini. Ih sini. ngabisin bakso yang tadi. Tadi ya. Langsung dari Arab. Terima kasih Ustaz ya. Terima kasih. Oke Manopi, ayo Omes juga terima kasih. Terima kasih. Oke, saksikan terus ya FPP Further Pagi di Trans 7. Dadah, bye. Assalamualaikum.